Relawan Ganjar nangis darah akibat hasil musrah relawan Jokowi. Ditulis oleh Eko Wibowo. Hasil yang real kami peroleh, nomor 1 Pak Joko Widodo memperoleh hasil 29,5%, yang mengejutkan Sandiaga Uno yang mendapat tertinggi di posisi kedua di 16,92%. Lalu Mas Ganjar Pranowo itu di posisi 3 besar, tipis sekali 16,10%. Pak Prabowo di 11,10%, Anies Baswedan di 9,02%, Ridwan Kamil di 5,17%, Puan Maharani 4,16%, Deddy Mulyadi masuk juga di 2,87%, Muldoko 1,42%, dan Andika Perkasa di posisi terakhir di 0,49%. Lain-lainnya itu nama-nama yang memperoleh di bawah 0,7%. Bukannya apa ya, sebagai yang serumah dengan Presiden Jokowi, masuk akal bila kemudian nama Ganjar Pranowo seharusnya menjadi pilihan paling utama dari para relawan tersebut. Secara mereka itu menyebut dirinya sebagai relawan Jokowi, terlepas apapun nama ataupun mereknya. Tapi aneh seaneh-anehnya, ketika para relawan itu yang kemudian bergabung dan mengadakan musrah, malah lebih berat ke tokoh lain. Yang ironisnya adalah jatuh pada nama-nama yang selama ini sudah dikenal menjadi lawan dan simbol perlawanan pada Presiden Jokowi, baik pada saat kontestasi pemilihan presiden yang lalu ataupun ketika dalam pemerintahan. Bikin tak habis pikir. Musrah yang baru saja kelar beberapa waktu yang lalu memang hanya menempatkan Ganjar Pranowo di urutan ketiga di bawah Pak Jokowi dan Sandiaga Uno. Ironis bukan? Ya, pastinya. Sandiaga Uno yang dulu menjadi lawan dari para relawan itu, ketika kemudian searah dengan partainya menjadi pembantu Presiden Jokowi, dan tanpa berita yang ramai, lah ini kok tiba-tiba bisa menjadi pilihan dalam musrah itu. Hebat bener sih Sandiaga Uno ini. Sebenarnya sih tidak perlu heran bila hal seperti itu bisa terjadi. Tidak perlu terkaget-kaget ketika nama Sandiaga Uno kemudian bisa muncul seakan tanpa tanda-tanda atau gejala. Sudah ada pengalaman terkait dengan hal seperti itu. Tentu masih ingat menjelang 2019, ketika Prabowo sebagai capres masih kebingungan memilih pasangannya. Saat itu koalisi pendukung Prabowo sudah mengusulkan 2 nama, Ustadz Abdul Somad dan Salim Segaf Al-Zufri PKS. 2 nama itu kemudian bahkan sudah terstempel oleh Ijtima Ulama. Nah, disinilah kehebatan Sandiaga Uno terlihat. Tanpa pendahuluan yang bertele-tele, tiba-tiba wakil gubernur DKI Jakarta tersebut waktu itu muncul dan menggusur 2 nama sebelumnya. Isu kardus mengemuka dan sempat heboh saat itu. Stempel dari Ijtima Ulama pun kemudian harus diperbaharui. Kini ketika kemudian nama Sandiaga seakan-akan tiba-tiba muncul di kalangan relawan pendukung Pak Jokowi, ya seharusnya tidak perlu dibuat terheran-heran. Sandiaga mainnya memang seperti itu. Yang paling ngenes tentu saja adalah para relawan Ganjar Pranowo, sempat merasa sebagai yang paling tepat sebagai penerus Presiden Jokowi. Tapi ternyata di lingkaran relawan Pak Jokowi, nyatanya Ganjar tidak bisa mendominasi. Ganjar kalah dari Sandiaga, juga masih dibayangi oleh Prabowo dan Anies Baswedan. Puyenglah mereka, bisa-bisa nangis darah. Tapi tidak perlu keterusan, masih banyak waktu, masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Usaha saja dulu. Begitulah dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Artikel ini dilansir dari siwut.com.